إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعد أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuki acara inti tausiah agama pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andos Haji Zamzami Burhan MSI. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله وحده لا شريك له الهدي المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah beserta seluruh perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan tahun 1447 Hijriah Masjid Nurul Falah beserta seluruh jajarannya, yang saya muliakan Imam Masjid Nurul Falah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para perangkat daerah, Bapak RT, Bapak RW, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang ke-21 bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 19. Bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa tanggal 14, hari ini adalah malam yang ke-22. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan qiyamul lail, salat sunat tarawih dan witir sampai habis Ramadan. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia? Biasanya di awal Ramadan itu kan ramai, banyak jemaah yang datang. Mereka bersemangat untuk beribadah karena bulan Ramadan. Tapi seiring berjalannya waktu, maka jemaah sudah mulai lesu.
Tidak ada gairah lagi untuk datang ke masjid. Malam hari ini atau hari ini manusia tak kecuali kita umat Islam lebih ramai mengunjungi mal, pusat perbelanjaan. Biarlah korban sholat asal dapat baju baru untuk hari raya. Tapi tidak di sini, di tempat saya seperti itu. Di sini tidak jauh berbeda. Iya Bapak Ibu, nah kan? Itu cakap saya saja. Orang sini memang dari awal memang ada ramai. Saya tengok tadi 3 lebih saya tengok. Alhamdulillah. Kemudian salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adalah sama-sama kita sampaikan buat panutan contoh tauladan dalam kehidupan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, tausiah kita pada malam hari ini temanya atau judulnya keutamaan iktikaf. Kalau kita baca referensi hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW apabila sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan, arti tepat pada tanggal 21 sampai 30 Ramadan, beliau tidak pernah meninggalkan masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah secara bahasa berarti berdiam diri atau menetap di suatu tempat. Jadi berdiam diri, iktikaf itu berdiam diri atau berada di suatu tempat. Menurut istilah syar'i, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdiam diri dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang penggalan ayatnya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Jangan kamu campuri istrimu, berhubungan suami istri, sedangkan kamu dalam keadaan beriktikaf. Itulah hukum-hukum Allah. Maka jangan kamu dekati dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan pelaksanaan iktikaf itu? Menurut hadis Rasulullah bahwa iktikaf itu dilaksanakan oleh Rasulullah adalah pada kana ya'taqibul asr al-ahwaidu bil Ramadan hatta tawaffahullah. Adalah Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf itu adalah 10 akhir Ramadan sampai beliau wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi malam-malam yang sudah berada di malam ke-10, malam babak penyisihan, sampai malam yang terakhir, siapa yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Makanya Rasulullah
ketika beliau melaksanakan iktikaf, dia bangunkan keluarganya. Dia kencangkan ikat pinggang, kain sarungnya. Beliau begitu bersungguh-sungguh sampai akhir Ramadan. Padahal beliau Bapak Ibu dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa beliau mau begitu bersemangat di akhir Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia ini dikatakan hamba Allah yang pandai bersyukur. Bagaimana dengan kita? Jaminan surga saja belum tentu didapatkan. Kesempatan yang Allah berikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dengan Ramadan ini. Apa tujuan kita dipertemukan dengan Ramadan? Karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang beribadah di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Siapa yang berpuasa, puasa itu adalah untuk Allah dan Allah langsung yang akan membalas pahalanya. Setiap apa yang dilakukan oleh anak Adam Allah lipat gandakan dari 1 menjadi 10 menjadi 700, bahkan Allah lipat gandakan lagi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran Ramadan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Puasa kita, salat malam kita, malam Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita 10 hari yang terakhir ini. Apabila kita mencari mengamalkan malam-malam itu, Allah ampuni dan Allah hapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Alangkah mulianya datang Ramadan ini. Tapi kadang-kadang kita hanya seperti saya sampaikan tadi di awal Ramadan saja kita bermain. Lau ta'lamu anna fi Ramadan, kalau seandainya umatku tahu, kata Rasulullah, akan kehebatan, akan keistimewaan yang terdapat di dalam Ramadan, niscaya mereka akan minta kau dapat Ramadan itu sepanjang tahun. Minta Ramadan itu setahun penuh, tapi Allah berikan sebulan. Walaupun sebulan, kalau kita beramal pada malam hari itu 1 malam, yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1 malam. Apa yang kita lakukan? Itulah kita melaksanakan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini, saya menghimbau kepada kita semua, terutama di pribadi saya sendiri, mari kita cari malam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dengan iktikaf itu apa utama yang kita dapatkan? Kita berkesempatan untuk mendapatkan malam berbahagia. Jadi berjaga malam, Pak. Di malaikat itu turun ke dunia yang dipimpin oleh Ruhul Amin, Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Dia menegur, dia menyapa orang-orang yang malam-malam itu berjaga, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin di sini kan ada malam ketika Pak. Ada kan? Ketika 10 hari terakhir. Kalau tidak ada bimbingan, lakukan secara mandiri masing-masing. Kita pergunakan kesempatan ini untuk beriktikaf cari malam Ramadan. Yang kedua, dengan kita melaksanakan iktikaf akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak suka dengan ampunan Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfirah? Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati, yang mana Allah dengan pengampunan kamu akan dimasukkan dalam surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Ampunan Allah, ampunan Allah kita dapatkan, surga yang akan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
Ibarat taman itikaf adalah kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meniru sifat Allah. Allah enggak makan dan tidak minum. Allah tak butuh dengan makan dan minum. Jadi kita tiru sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya kita, enggak mau kita bermacam-macam ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita curi sedikit minum Bapak Ibu ketika berkumpul-kumpul waktu kita mau duduk, kan bisa saja. Tapi kenapa kita tidak mau membatalkannya? Tidak mau kita minum karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan inilah yang perlu kita jaga dalam hidup kita sampai kita mati. Kadang-kadang sehabis lawan tidak dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, iktikaf itu adalah kita mengikuti sunnah Rasul yang paling utama. Apa? Karena Rasulullah SAW dia mengencangkan ikat pinggangnya kalau sudah berada di 10 akhir bulan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga kesucian hati dan pikiran kita. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dengan menetap di dalamnya, kita terlindungi dari pandangan dan bencana yang tidak bermanfaat yang sering kita temui di luar sana. Iktikaf melatih kita untuk konsisten dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, mari kita berusaha di terakhir 10 orang ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari malam kepada yang apabila kita beramal, berdoa kepada Allah itu. Apa doanya? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni sendiri. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ramalannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu saja kita. Kenapa? Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya malam itu betul malam Lailatul Qadar, apa yang kami lakukan? Apa yang kami bisa buat?" Tidak panjang-panjang diajaran Rasulullah. Cukup kamu baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Inilah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkuat diri kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini sesuai sunnah Rasulullah SAW. Laksanakan iktikaf, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jemaah yang berbahagia yang saya sampaikan tausiah malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama dalam bulan Ramadan yang mulia. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan ceramah agama pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu jumlah infak Ramadan pada malam ke-20 yaitu berjumlah Rp494.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan para donatur Masjid Nurul Falah yang telah menyumbang sebahagian hartanya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu pengumuman jadwal sedekah, berbuka, sahur dan tadarus pada malam ke-21. Yang akan mengantar untuk tadarus yaitu Bapak Muhammad Ridwan dari Kamboja 2 dan Bapak Idrus Rustandi dari Perumahan Diamond G7. Untuk sahur yaitu Bapak Iskandar dari Perumahan Kings Park G11 dan untuk berbuka yaitu Pak Amidin Mutmainnah A5 dan Pak Mawi Nasi Goreng RT 05. Dan yang selanjutnya yaitu pengumuman untuk malam ini kita melaksanakan sholat tasbih sebelum sholat witir
yang untuk tata cara yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ilham. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang mulia Ustaz, izinkan kami menyampaikan tata cara sholat sunnah tasbih pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan laksanakan sholat sunnah tasbih ini sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalam sholat sunnah tasbih ini, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, kita akan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Kita bagi 300 itu di dalam 4 rakaat itu menjadi 75 kali. Artinya 1 rakaat 75 kali sampai nanti rakaat yang keempat. Kemudian adapun bacaan tasbihnya adalah subhanakallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian di mana dibaca Ustaz? Yang pertama dibaca setelah imam membaca surah pilihan. Imam membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surah pilihan. Kemudian sejenak kita sebelum ruku baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. Nah, itu yang pertama, sebanyak 15 kali sebelum ruku. Kemudian kita ruku, pada saat ruku baca doa pada saat ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Kemudian lanjutkan dengan tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian saat i'tidal baca doa i'tidal 10 kali tasbih. Kemudian sujud yang pertama baca doa sujud, kemudian tasbih 10 kali. Kemudian yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud, baca doa duduk di antara 2 sujud, kemudian tasbih 10 kali. Kemudian yang selanjutnya sujud yang kedua, baca doa sujud, kemudian tasbih 10 kali. Kemudian sebelum kita berdiri kepada rakaat yang kedua, berhenti sejenak, artinya imam duduk sejenak, saat itu kita bertasbih 10 kali. Kemudian berdiri, sholat seperti biasa, imam membaca Fatihah, kemudian membaca surah pilihan, kemudian seperti rakaat yang pertama lagi kita ulang. Sebelum rukuk dibaca 15 kali dan selanjutnya. Kemudian adapun niatnya adalah usolli sunnah tasbih, sengaja aku sholat sunnah tasbih, raka'ataini 2 rakaat, ada al-makmuman kalau kita sebagai makmum atau sebagai imam, ada al-makmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnah tasbih, sengaja aku sholat sunnah tasbih, raka'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala, ada al-makmuman lillahi ta'ala. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti salat sunnah tasbih ini dengan khusyuk dan baik, dan mudah-mudahan amal kita diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilham yang telah menyampaikan tata cara salat sunnah tasbih, mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita jalankan nanti setelah salat tarawih. Adapun petugas pada malam hari ini yang bertindak sebagai imam yaitu Al-Ustaz Randy, dan yang bertindak sebagai Bilal kami sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu